pemirsa podcast obrolan birokrasi. Jumpa lagi dengan saya Nur Alam Syah Ismail. Tentunya tidak sendiri dengan Prof Sangkala. Selamat datang Prof. Ya. Sebelum mengawali diskusi kali ini atau obrolan hari ini, untuk penonton atau pemirsa yang belum melakukan subscribe, saya ajak untuk subscribe channel ini, like dan juga komen, dan jangan lupa untuk di-share jika menganggap bahwa obrolan atau diskusi kali ini bermanfaat dan perlu untuk diketahui orang di sekitar Anda. Mengawali diskusi di awal tahun 2023 ini, Prof, ada banyak atau tentunya banyak resolusi atau perubahan terkait reformasi birokrasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Nah, dari banyak itu apa sih yang perlu kita angkat atau salah satu isu yang atau banyak isu malah yang perlu kita perhatikan, Prof, untuk di tahun 2023 ini? Sebenarnya kalau kita mau menilai ya terkait dengan kualitas pelaksanaan RB, jadi bisa dikatakan bahwa pelaksanaan RB ini masih menjadi agenda yang terus menerus perlu untuk didorong dan ditingkatkan kualitasnya, karena data menunjukkan bahwa belum mencapai target. Nah, di antara itu misalnya ada yang tersisa mengenai perubahan pola kerja ya, sebagai konsekuensi dari perubahan atau pengurangan struktur birokrasi eselon 3 dan 4 itu, lalu kemudian passing menjadi pejabat fungsional, dan yang sekarang ini yang belum terlaksana adalah sesuai dengan Permen-Pan RB yang nomor 7 itu tahun 2000 mengenai pola kerja baru. Dan agenda juga yang dilanjutkan di tahun 2023 ini berkaitan dengan bagaimana penyusunan SKP, sasaran kinerja pegawai, yang merupakan mutatis mutandis dari Permen-Pan 8 tahun 2021 menjadi Permen-Pan nomor 6 tahun 2023. Dan ini saya kira masih perlu banyak disosialisasi, terutama di pemerintah daerah, untuk sampai kepada bagaimana setiap pegawai itu memahami dengan baik. Pegawai dalam artian dari mulai pimpinan sampai staf tentang bagaimana penyusunan SKP itu. Nah, highlight lagi yang menjadi agenda penting adalah pelaksanaan daripada reformasi birokrasi tematik. Dan ini merupakan agenda penting dan perintah Presiden kepada Kemenpan RB, karena Presiden ini melihat bahwa reformasi birokrasi itu tidak hanya dilihat dari aspek bagaimana hulunya itu berpengaruh terhadap internal birokrasi, tetapi yang lebih penting adalah pihak eksternal yang merasakan dampak daripada RB. Ada implikasi langsung ke masyarakat. Jadi namanya pelaksanaan RB yang berdampak yang disebut dengan reformasi birokrasi tematik. Saya kira ada penting lain, dan ini banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat, mengenai RUU perubahan ASN yang kalau tahun 2023 ini masuk jadi prolegnas. Nah, ini banyak hal baru yang saya kira kita perlu bahas khusus ya. Jangan di kesempatan ini karena itu akan banyak sekali aspek yang perlu kita soroti. Nah, sehingga mungkin diantara yang saya sampaikan tadi itu mungkin kita bisa fokus pada salah satu agenda itu. Sebenarnya ada, Prof sempat sebutkan 3 dari sekian banyak agenda reformasi birokrasi di tahun 2003 ini. Termasuk tadi bahwa ada draft RUU ASN yang kalau kita lihat draftnya bisa diakses di laman atau website DPR RI, itu banyak sekali perubahan, banyak sekali dihapus, dan sepintas banyak pro dan kontranya. Tapi seperti yang Prof tadi sebutkan bahwa kayaknya terlalu panjang untuk kita bahas di sini. Mengerucut ke SKP tadi, Prof, karena ternyata banyak kaitannya, banyak yang berubah.
mulai dari level pimpinan sampai level yang paling bawah lah. Tapi setelah dicermati Prof, ada aspek yang penting Prof. Kan kurang lebih ada 4 bagian. Nah, di bagian awal itu perencanaan kinerja, ada yang disebut di Permen 46 ini ada klarifikasi ekspektasi. Seperti apa itu Prof? Kalau secara harfiah kan ya mungkin klarifikasi ekspektasi antara bawahan dan pimpinannya atau sebaliknya. Bagaimana itu? Ya, jadi kalau kita melihat SKP itu tidak dilihat ansih semata dia, karena itu merupakan ujungnya daripada bagaimana kinerja organisasi itu bisa dicapai. Nah, jadi untuk sampai pada apa yang disebutkan tadi itu kita harus benahi di hulu dulu. Karena pengalaman kita lihat bahwa ada 2 aspek yang sangat mendasar dan itu masih lemah, terutama kalau kita bicara di level pemerintah daerah ya. Yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerjanya. Ya. Ini ada di RPJMD. Dan kalau kita lihat dan menilai nilai sakit ya daripada pemerintah daerah di seluruh Indonesia itu belum terlalu banyak yang bisa kita anggap sebagai pemerintah daerah yang kinerjanya itu akuntabel. Nah, berarti menjadi pertanyaan itu Prof, antara kinerjanya memang belum maksimal atau maksimal tapi tidak sesuai dengan RPJMD, kan itu bisa dikatakan tidak maksimal. Iya, jadi ekspektasi itu dalam pengertian RPJMD Renstra sudah benar. Iya. Sehingga ya, tinggal didiskusikan kan bagaimana dialog kinerja antara atasan dan bawahan. Tapi kalau perencanaan kinerjanya dan pengukuran kinerjanya bermasalah, pasti bermasalah di bawah. Iya. Dan pasti apa yang dikerjakan dan disusul pegawai dalam bentuk SKP itu ya tidak tepat sasaran. Dan dampaknya luas karena penggunaan resources yang tidak tepat sasaran, kemudian apa yang dikerjakan oleh pegawai dalam bentuk kegiatan, subkegiatan juga tidak mengena pada target ditentukan dalam RPJMD kan. Padahal itu kan merupakan ikunya kepada daerah yang harus dipertanggungjawabkan di depan DPRD kan. Ya begitu. Nah, berarti ada dua di khusus klarifikasi ekspektasi ini ada yang dua arah dan juga mengacu pada RPJMD, jangan sampai lupa ya Prof gitu ya. Nah, saya lompat ke aspek terakhir Prof, sanksi. Nah, ini kan Permen 6 2022 ini diberlakukan di 2022 Prof. Otomatis mulai berjalan sekarang di 2023. Apa sanksi kalau misal atau apa dampak yang dirasakan oleh pemerintah daerah mau itu provinsi ataupun kabupaten kota yang tidak menerapkan ini, belum menerapkan ini Prof? Ya tentu saya kira ini menjadi tanggung jawab kepada daerah ya, karena mereka sudah berjanji melalui program prioritas daerahnya dan itu disepakati antara eksekutif legislatif dalam bentuk perda. Lalu kemudian dalam perda itu kan ada tiap tahun kan target-target yang dicapai dan itu harus pertanggungjawabkan kepada daerah setiap tahun di depan legislatif. Dan tentu seorang kepala daerah tidak ingin dianggap gagal kan, karena itu kewenangan yang dan tanggung jawab yang dimiliki itu kemudian dia serahkan tanggung jawab kepada pimpinan perangkat daerah kan. Dan perangkat daerah kemudian tidak mau juga pasti disalahkan dan dia pasti secara struktural akan menyampaikan tanggung jawab itu ke bawah gitu kan. Nah jadi kalau misalnya seorang pegawai yang diberi tugas dalam bentuk SKP itu tidak tercapai maka pasti pimpinannya kan tidak tercapai kinerjanya. Jadi kewenangan itu, tanggung jawab itu di cascading sampai ke level individu, tapi berkaitan dengan kinerja itu bergantung dari bawah, gitu kan? Sehingga kalau seorang bawahan tidak mencapai target, berarti ya atasannya berhak untuk memberikan sanksi kepada bawahannya dan itu banyak regulasi yang terkait itu kan. Ya, bisa saja misalnya tidak mencapai target kinerja dan yang paling banyak mungkin berpengaruh terhadap pegawai itu ketika penurunan atau ketidaktercapaian daripada kinerja yang sudah dia sepakati dengan pimpinan itu. Ya pengurangan tunjangan kinerja itu. Sanksi itu yang paling kental dan itu berkaitan dengan perut kan. Dan itu pasti dan ini yang kemudian kita lihat yang perkembangan terbaru ini bahwa di dalam Undang Nomor 1 ya tahun 2002 itu berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah itu khususnya di pasal 143 ayat 2 dan 4 itu jelas disebutkan bahwa ya di dalam belanja daerah itu
terutama dalam kaitan dengan pemberian tunjangan kepada pegawai itu harus mempertimbangkan 3 aspek ya. Tentu yang sudah ada adalah kelas jabatan, Iya. kemampuan keuangan daerah. Tetapi yang paling penting diutamakan adalah bagaimana nilai reformasi birokrasinya. Dan kalau ini kemudian diterapkan, maka akan banyak daerah yang pasti tidak bisa mencapai nilai optimal. Ya kan? Karena sistem pemberian penilaian kinerja sekarang dalam Permenpan nomor 6 itu kan memang sudah disederhanakan, tidak seperti di Permenpan 8 yang sebelumnya itu, karena agak ribet dan sekarang lebih disederhanakan. Jadi kinerja itu diukur dari 9 kotak gitu kan. Dan di dalam aturan itu bahwa ya kotak 1 sampai 4 kategori kinerja pegawai tidak akan dapat TPP. Kalau daerah ya, kalau di pusat kan namanya mungkin ya. Hanya kotak 5 yang bisa dapat. 5 pun tidak optimal kan, karena akan berjuang sampai kotak 9. Dan ini tentu memiliki relevansi dengan pola karier. Karena kalau daerah itu menerapkan manajemen talenta, itu berarti bahwa proses untuk seorang pegawai itu meniti karier itu akan sulit bisa mencapai di Telempo di kotak 9. Jadi sanksinya ada, sanksi dari sisi tunjangan kinerja, sanksi dari sisi karier, dan tentu akan terhambat. Implikasinya ada di 2 aspek itu. Di aspek itu ya implikasinya. Secara langsung itu bisa mengurangi TPP Penerimaan per bulan, dan secara jangka panjang karirnya yang akan berpengaruh. Kalau dicermati Permenpan nomor 622 ini ada beberapa perubahan memang secara teknis. Nah, yang menjadi mau itu di daerah provinsi atau kabupaten kota, siapa sih yang menjadi leading sector, Prof? Yang bahasanya yang mempunyai kewajiban dalam menjelaskan dan mensosialisasikan Permenpan 6 ini. Ya, jadi kalau di tingkat provinsi itu perangkat daerahnya itu biasanya digabung ya, apa dipisah. Ada badan kepegawaian daerah, ada yang BPSDM. Tapi kabupaten kota itu gabung BKPSDM. Jadi mereka inilah yang memang khususnya di bagian kinerja itu ada. Ada. Mereka yang harus mensosialisasi, kemudian melatih pegawai, kemudian menyusun bagaimana mekanisme penilaian itu. Nah, sehingga secepat mungkin di tahun 2023 ini sudah bisa diterapkan, sehingga kinerja pemerintah daerah itu otomatis akan terbantu karena di level atau di unit paling kecil itu kan ada di pegawai, sehingga dengan otomatis juga nilai sakitnya akan meningkat. Jadi kalau terlambat dilaksanakan ini pasti kalau masih menggunakan misalnya PP 46 tahun 2011 SKP yang sasaran kerja bukan sasaran kinerja, maka pasti akan sia-sia gitu kan. Pertanyaan soal leading sektor, siapa yang menjadi leading sektor ini, Prof? Ada 2 arahnya. Harapan saya bahwa ketika tadi kita bahas Tukin atau TPP, jadi 2 arah. Siapa sih yang menjadi leading sektor supaya cepat untuk mensosialisasikan Permenpan ini, atau dari pihak individu pegawai bisa mengetahui, oh ternyata dia leading sektornya, bisa kita tagih, karena berbahaya untuk pegawai yang level bawah ketika tidak menerapkan SKP ini. Ya, jadi memang ini kerja kolektif ya. Yang pertama tentu kepada daerah. Karena bagaimanapun juga terkait dengan pencapaian indikator kinerja utamanya kan. Tetapi secara struktural itu tentu bagaimana Bapeda, bagaimana bagian organisasi di kabupaten kota atau biro organisasi di provinsi. Kemudian BKAD. Bicara mengenai uang kan. Yang terpenting inspektorat juga. Dan tentu BKPSDM atau BKD dan BPSDM ini semuanya harus berkolaborasi untuk mendesain semua itu, membuat bagaimana potensi teknisnya di lapangan ya kan. Karena ini kan ada bicara mengenai kelas jabatan itu kan berorganisasi. Kalau bicara mengenai kemampuan keuangan daerah kan, BKAD kan. Nah ini harus berusaha bagaimana sehingga dibebaskan presentasinya. Ada mungkin PAD-nya cuman ada standarnya itu tidak bisa menerapkan secara full, ada mungkin daerah cuma 30% dari kemampuan daerah PAD-nya yang dipakai dibagi untuk diberikan dalam bentuk TPP ya. Gitu. Ya, ini Prof, tadi kita mengawali diskusi atau obrolan ini dengan banyaknya agenda reformasi birokrasi, salah satunya ini. Semoga diskusi atau bincang-bincang
atau obrolan birokrasi ini bisa memberi wawasan untuk semua pegawai, baik itu dari kepala daerah sampai level bawah, terkait pentingnya SKP ini, Prof. Tapi jangan bosan-bosan, Prof, untuk kita berdiskusi obrolan birokrasi ini terkait beberapa isu reformasi birokrasi, terkait apalagi dua tadi itu, Prof. RB tematik, reformasi birokrasi tematik yang ada 4 poinnya. Saya kira perlu dibahas khusus itu ya. Lebih khusus lagi dan lebih hot lagi itu terkait draft RUU ASN di tahun ini yang rencananya akan diubah dan begitu banyak perubahan, Prof. Itu saja. Terima kasih, Prof. Oke. Itu saja bincang-bincang atau obrolan birokrasi kita di segmen kali ini. Saya tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman penonton atau pemirsa channel ini untuk jangan lupa subscribe, like dan komen, dan juga share biar terkhusus terkait SKP ini bisa diketahui dengan oleh banyak orang. Sekian, salam reformasi birokrasi.